Saya kok melihatnya PPATK ini seperti macan ompong gitu. Ya terima kasih koreksinya mungkin bahwa PPATK tampak seperti macan ompong. Saya menyoroti tentang putaran dana Pileg dan Pilpres kemarin. Saya hanya tanyakan, Pak, itu pembiayaan koordinasi di dalam tim chat kolaboratif analis tim itu berapa, Pak? Karena kalau tidak ada dananya juga saya yakin kerjanya nggak maksimal juga. Kita tahu kan, ya, bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita itu selalu sebelahnya nomenklatur, sebelahnya anggaran. Jadi kalau tidak ada anggarannya, saya ragukan kinerja yang sudah dilakukan oleh PPATK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kok melihatnya PPATK ini seperti macan ompong gitu. Kenapa? Karena banyak temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan. Yang jelas-jelas itu adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan. Kan kewenangannya hanya PPATK kan menganalisa kemudian melaporkan bahwa ini bersifat TPPU, baik narkoba, illegal mining, iya kan, termasuk di perbankan itu. Ternyata banyak juga yang tidak ditindaklanjuti oleh APH setelah dilaporkan oleh PPATK. Nah, dalam kesempatan ini termasuk di dalamnya mungkin yang tadi telah disampaikan tentang jumlah rekening yang terindikasi judi online, itu sudah berapa rekening dan berapa jumlahnya yang disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak dan ternyata didiamkan. Bahkan ada indikasi setelah didiamkan lama uang itu hilang, tidak disita oleh negara. Dan saya juga ingin tanyakan, berapa yang uang-uang seperti itu akhirnya menjadi milik negara karena disita oleh negara. Karena di perbankan saja yang kerjanya begitu profesional itu ada rekening penampungan yang pemiliknya abu-abu itu, yang diindikasikan bahwa ini adalah TPPU. Sekali lagi terima kasih tadi Pak Santoso menyampaikan secara khusus terima kasih koreksinya mungkin bahwa PPATK tampak seperti macan ompong dari perspektif bahwa kita hanya menyampaikan HA dan HP saja, ya betul, tapi kemudian jumlah HA dan HP yang ditindaklanjuti sangat banyak saat ini, apalagi oleh teman-teman teman-teman KPK, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, dan kami terus melakukan kolaborasi dengan teman-teman penyidik di sana. Kami membangun semacam mekanisme khusus untuk bagaimana menindaklanjuti HA dan HP. Success story sudah sangat banyak dan itu bisa terlihat dari statistik yang ada. Ada beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Santoso tadi terkait dengan uang yang yang ada memang kita tadi dibuka oleh Pak Habibur Rahman juga, memang terkait dengan judul banyak sekali jual beli rekening, itu pertama, dan PPATK sudah menemukan, kami sudah melakukan kajian terhadap rekening inaktif di banyak bank. Kita menemukan ratusan ribu rekening inaktif di banyak bank. Dan kita juga mensuspek ada orang-orang pemilik rekening yang mungkin saja lupa bahwa dia sudah dia ada rekening, atau karena dia terlalu kaya dia lupa bahwa dia punya rekening, atau kemudian karena satu dana NH, mohon maaf, misalnya ada kasus satu keluarga kecelakaan tidak ada rekeningnya mengendap luar biasa banyak, dan itu angkanya temuan kami sampai ratusan triliun. Itu rekening yang mengendap yang tidak ada tuannya, tidak bertuan. Itu tapi berbeda kasus dengan judul. Nah, kasus judul ini adalah rekening yang di-create oleh
para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan. Nah, ribuan ini dijual. Ribuan rekening ini kemudian dijual oleh para pengepul untuk kemudian dia cuma ngasih 100.000 kepada para pemilik nama tadi. Nah, dia bisa jual itu kepada pihak lain dengan angka yang lebih besar. Dia dapat margin. Nah, itulah yang rekening yang dibuka buat ini. Tapi ada juga memang praktek rekening yang dormant, rekening inaktif tadi diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian diaktifkan lagi. Nah, itu juga kami temukan dalam proses kemarin CAT pada saat pendanaan politik, itu juga sudah ada. Artinya itu masif terhadap beberapa tindak pidana yang lain.